Assalamualaikum, salam rahayu. Selamat beraktivitas. Biasanya pagi hari kan orang kan berangkat kerja. Ya soal kerja ya aneka macam jenisnya ya kan. Yang penting apa? Berkahan gitu. Kemarin itu banyak dari teman-teman yang pada marah soal gagalnya acara seminar di UIN. Itu sudah saya duga. Saya menduga seperti itu karena punya apa? Punya banyak analisa. Makanya saya berkata di video yang soal panitia di UIN itu silaturahmi di kantornya Rara, ya kan? Itu saya berkata begini kalau nggak salah, jangan menyimpulkan sesuatu yang terlihat. Sesungguhnya tidak seperti itu. Nah itu kecurigaan saya gitu loh. Kenapa saya curiga? Karena apa? Sebelumnya saya itu menonton videonya si Rumel Abbas. Itu loh yang judulnya ada apa? Tolong Jokowi atau apa itu. Di video itu sesungguhnya itu melintir gitu loh, banyak kesalahan. Jelas dia tidak setuju dengan pembahasan nasab di UIN. Loh, katanya dia meneliti. Kenapa nggak setuju? Coba, di situ kan aneh. Dia katanya meneliti bahkan sampai ke luar negeri, beberapa negara, ya kan? Entah duit dari mana itu. Desas-desusnya kan ada itu, ya kan? Kenapa dia nggak mau? Aneh kan? Atau kalau nggak itu skripsi dia itu belum selesai, masih butuh waktu yang panjang. Lumayan kan? Skripsi bisa kemana-mana. Kalau pakai uang sendiri habis berapa? Iya kan? Iya kan? Nah dari situ saya curiga, wah ini nih gitu loh. Namanya analisa gitu loh, boleh kan? Lalu muncul isu bahwa acara di UIN itu batal. Pertama kalian itu juga muncul, hampir berdekatan dengan itu kan. Lalu saat panitia yang dari UIN itu silaturahmi, itu kan berkata, mereka rapat lagi, akhirnya memutuskan dengan tema sejarah itu kan kalau nggak salah. Nah itu dia gitu loh. Kenapa dirapatkan lagi? Ada apa di situ? Lalu kemudian hari muncul juga yang di podcast pada suka itu. Yang kalau nggak salah dia ini mungkin calon moderatornya atau apa, berkata semacam itu, ya kan? Lalu ada lagi saat Wafi itu debat dengan Said Qori, itu jelas Wafi itu nggak masuk gitu loh. Dia tuh hanya ngeyel. Dan dia itu apa mengingkari logikanya saat dia debat dengan orang Nasrani kan butuh data. Tapi kalau ini kenapa asal saja kan begitu. Dan itu jelas di situ gitu loh. Melawan Said Qori aja begitu, apalagi dengan Kiai Imad. Nah ini dia itu ragu gitu loh. Padahal kan kalau memang Rara itu punya bukti jelas, ya kan bahkan kitab sejaman dan lain sebagainya. Udah dari kemarin nggak perlu ada debat, nggak perlu ketemu dengan Kiai Imad, nggak perlu ketemu dengan siapa saja gitu loh. Asal nyodorin aja di media, ini loh buktinya, dibacakan ini begini, udah selesai. Itu kan nggak ada, jadinya tanda tanya. Apalagi kemarin itu Wafi berkata apa, mereka tuh punya buktinya, apa yang diminta, apa yang disyaratkan ke Imam seakan-akan punya. Kan Wafi berkata begitu. Itu loh salah satunya gitu loh. Di pernyataan Wafi kan punya kitab yang katanya abad 4, 6 tuh berapa gitu kan. Tapi itu saya nggak percaya gitu loh. Karena dia ngotot bertanya ke Said Qori soal apa? Soal kemarin itu. Soal adakah ulama yang menyarankan semacam itu. Berarti dia ragu. Kalau memang Rara itu punya datanya lengkap, nggak mungkin berkata semacam itu. Nah ini gitu loh. Ini menjebak diri sendiri. Belum lagi temanya apa yang diangkat sejarah. Lah, sejarah ini justru akan membuat Raranya kelimpungan. Orang bisa baca jejaknya orang kaum Ba'alwi dulu seperti apa. Apalagi di Batavia itu seperti apa, di Aceh dan lain sebagainya, di Jawa dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan orang membaca sejarah kan bisa kan, dan mudah, banyak sumbernya. Dan resikonya juga apalagi misalkan debat di UIN itu jadi, dan Rara tuh keok, misalkan keok gitu kan, udah ini bisa digugat. Apalagi orang juga tahu Rara ini dulu berdirinya tuh ceritanya bagaimana, seperti apa, kan orang tahu. Sejarah itu ada, karena melihat berbagai macam hal itu lalu mempertimbangkan. Lalu bagaimana caranya? Anda tebak sendiri agar semua itu tidak terjadi gitu kan. Kalau misalkan dilihat sukses yang mana, ya tentu sukses yang di UIN. Jika semua ini jalan gitu loh. Karena terbuka, sedangkan di Rara kan tidak. Tentu akan banyak anasir, tentu akan banyak apalagi narasumbernya yang diundang juga belum tentu datang. Kalau yang di UIN jelas datang, mereka sudah sepakat datang gitu loh. Karena ini momen untuk megulkan gitu loh.
yang selama ini dicita-citakan, meluruskan sejarah, meluruskan sesuatu hal yang banyak oknum-oknum mengklaim keturunan Kanjeng Nabi, semacam itu. Lalu bagaimana penyelesaiannya, kan begitu. Nah, itu dia gitu loh. Kita flashback dulu ke belakang. Sejarah itu ya, dulu kaum Pak Alwi itu sama orang Nusantara itu kan jelas beda. Sampai sekarang kan juga sama sesungguhnya. Cuman bentuknya, alur ceritanya kan beda. Makanya banyak cerita-cerita di kalangan mereka itu punya jasa A, B, C, D, jasa di sejarah. Ternyata kan tidak begitu. Lalu siapa yang buat itu? Apakah terstruktur ataukah tidak? Belum lagi soal adanya hal-hal makam palsu. Ya ini Rara udah deh. Ini mati kutu di sini, walaupun Rara mungkin tidak terlibat. Tapi ada oknum-oknum yang kelas atas dari kaum Pak Alwi kemungkinan terlibat. Ini udah mati kutu soal ini gitu loh. Apalagi klaim-klaim sejarah yang lainnya, apalagi sejarah NU juga itu. Kalau saya ini jadi ketua Rara, itu saya bubarkan Rara itu. Kalau saya ya, saya bubarkan. Agar apa? Agar stigma itu hilang. Stigma negatif tentang Rara. Selama ini orang tahu Rara itu buatannya siapa, dulu seperti apa. Kalau saya ketuanya, saya kan nggak mampu menghilangkan stigma semacam itu. Salah jalan satu-satunya saya bubarkan. Buat lembaga yang baru lagi. Itu kalau saya. Tentu dengan berbagai macam hal peraturan yang berbeda. Biar apa? Fresh. Biar tidak ada stigma masa lalu. Biar tidak ada dengan nama baru. Peraturan yang baru. Dikumpulkanlah semua ini klan-klan Pak Alwi. Dibubar, pending dulu setahun, 2 tahun. Lalu buat lagi misalkan. Dengan izin yang baru, dengan nama yang baru, platform misi, program yang baru. Nah semacam itu. Jadi selama 1 tahun jeda, 2 tahun jeda, itu minggir gitu loh. Apalagi untuk nanti masa depan bertahun-tahun, bulan tahun ke depan. Udah jadi organisasi yang benar-benar berdiri saat negara ini sudah merdeka. Ya tentu dengan peraturan yang ketat. Salah satunya melarang semua anggota satu klan mereka itu berbicara di muka umum soal ngaku keturunan Nabi. Kalau berbicara di wilayah mereka sendiri, ya terserah gitu loh. Itu privasi klan mereka. Tetapi kalau berbicara di ruang umum, atau apalagi misalkan doktrin di ruang orang non Pak Alwi, itu nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Karena apa? Saat orang itu ngaku keturunan Nabi, maka orang itu punya hak juga menanyakan buktinya. Itu harus ketat. Harusnya. Ya mirip seperti di luar negeri lah. Kan juga ada kan organisasi nasab yang mungkin seperti itu juga ada. Tetapi Pak Alwi di sana kan sepi-sepi saja. Tapi mereka kan nggak dilarang. Pengajiannya juga nggak dilarang. Iya kan? Tetapi itu tadi peraturan yang ketat. Tidak boleh anggota berbicara soal doktrin saya ini keturunan Nabi di depan orang non Pak Alwi. Harusnya nggak boleh. Kalau ngomong begitu bebas, apalagi dimanfaatkan oknum-oknum seperti kemarin itu, ya orang pasti akan bertanya-tanya dan minta bukti. Iya kan? Itu kalau saya jadi ketuanya. Pak, diadakan verifikasi ulang gitu loh. Lah ini verifikasi ulangnya bisa ngulur waktu. Orang pun juga pada lupa kok. Pada lupa lama-lama. Tapi itu tadi, nggak mungkin juga ya organisasi apapun di Indonesia ini dilarang. Misalkan semacam Rara itu kan tetap juga boleh, saya yakin boleh gitu loh. Sesuai undang-undang kan. Berserikat berkumpul kan boleh. Tetapi itu tadi harus ketat soal pengawasan, peneguran bagi anggotanya yang melanggar peraturan. Misal berkata-kata di luaran mereka, saya ini keturunan Nabi. Contoh saja seperti orang-orang NU itu loh. Apalagi juga ada Naat itu. Contoh saja seperti mereka. Tetap ada organisasi Naat, ya kan? Mereka itu diklaim keturunan Nabi, tapi mereka kan tidak aksi seperti orang Pak Alwi. Tidak semacam itu. Makanya damai-damai saja. Orang pun nggak akan apa ya bertanya atau menanyakan, apalagi Naat sekarang itu jelas melewati Rara loh. Naat itu jelas sekarang, kemarin itu kemana, ke Yunan, ke Uzbekistan, ke Pakistan, itu udah jelas sananya tersambung dan bukan Pak Alwi Wali Songo itu. Harusnya Rara ini bisa meniru langkah yang dipakai Naat, harusnya. Itu kalau saya ketuanya. Jalannya cuma 2 itu. Maju terus tapi nanti berbahaya, atau meniru apa yang dilakukan orang-orang NU dalam mendudukkan soal nasab itu bagaimana. Seperti itu.
Kalau soal kemarin itu gara-gara gagal, gara-gara apa, Anda bisa menebak sendiri dari siapa itu. Kalau yang dari atas bisa seperti itu bukan orang sembarangan, pasti orang yang punya akses ke atas. Ya bisanya semacam itu. Nah, yang ditakutkan kan ceritanya jadi begini, tanggal 10 jadi hari mantan cucu, kan begitu. Wassalam.